Mei 2025 lalu terjadi sebuah insiden di kawasan industri Kendal, yaitu oknum security yang mendatangi seorang suami istri pedagang kaki lima yang baru berjalan. Dan tiba-tiba security tersebut menendang meja dagangan suami istri tersebut. Dalam video viral tersebut, nampak seorang istri PKL sedang terjatuh pada saat mengambil barang dagangannya yang akan dipindahkan ke sepeda motor. Video tersebut akhirnya memicu kemarahan dan kebencian pada warga setempat, dan akhirnya warga di daerah Wonorejo, Kaliwungu, Kendal akhirnya turun jalan untuk melakukan aksi protes mendesak pertanggungjawaban atas tindakan oknum tersebut. Pihak kepolisian Kepolisian Polres Kendal kemudian menjadwalkan mediasi terhadap petugas keamanan, pengelola KIK serta korban PKL tersebut. Pada 28 Mei 2025, mediasi digelar di Mapolres Kendal dan menghasilkan perdamaian. Oknum security tersebut akhirnya meminta maaf kepada suami istri tersebut, yaitu Sutiah dan Matrondi. Ia menyatakan permaafan kedua pihak tersebut menyelesaikan masalah itu secara damai. Meskipun selesai secara damai, insiden ini tetap menjadi poin penting untuk cerminan di konflik sosial terkait pemanfaatan ruang publik dan kewenangan petugas keamanan. Jadi itulah kronologi singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Analisis faktor-faktor penyebab konflik oknum petugas keamanan yang menendang pedagang kaki lima di tepi jalan di kawasan industri di Kendal. Faktor penyebab konflik sosial. Petugas keamanan menganggap pedagang kaki lima itu mengganggu atau melanggar, sedangkan pedagang kaki lima itu merasa mereka berhak memanfaatkan ruang publik secara ekonomis. Kekerasan dianggap sebagai salah satu cara cepat oleh petugas keamanan. Ditambah lagi penyebaran video yang memicu kemarahan warga dan memperbesar konflik sosial. Faktor penyebab konflik ekonomi. Keterbatasan akses di kawasan industri Kendal membuat pedagang kaki lima memilih tepi jalan untuk berjualan karena tidak ada lagi pilihan lain. Ketidakpastian pengaturan tata ruang untuk pedagang kaki lima dan tidak ada lokasi serta pengawasan khusus untuk para pedagang kaki lima ini. Faktor penyebab konflik politik. Tidak adanya SOP yang jelas mengenai bagaimana petugas keamanan menangani pedagang kaki lima di pinggir jalan. Lemahnya mekanisme pengawasan internal terhadap petugas keamanan sehingga petugas keamanan bertindak semena-mena karena tidak memikirkan konsekuensinya. Saya Faizatul Hikmah ingin menyampaikan konflik yang lagi viral saat ini, kasus oknum petugas keamanan atau komandan security yang menendang pedagang kaki lima di tepi jalan kawasan industri Kendal. Dari kasus tersebut, adapun dampak konflik positif dan negatif. Ada 3 menurut saya dampak positif yang diambil dalam kasus tersebut. 1. Meningkatkan kesadaran hukum dan etika. Insiden ini menjadi pelajaran bagi para petugas keamanan untuk bertindak sesuai prosedur yang benar dan tidak menggunakan kekerasan. Di sisi lain, para pedagang kaki lima juga diingatkan akan hak dan kewajiban mereka saat berdagang di kawasan industri. 2. Munculnya dukungan publik. Setelah video kejadian tersebar, masyarakat menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib pedagang kaki lima. Bahkan ada yang mendatangi lokasi untuk meminta pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan solidaritas sosial dan mendorong penyelesaian yang adil dan mendorong respon cepat dari aparat kepolisian. Ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum hadir untuk melindungi masyarakat dan bisa menyelesaikan konflik secara damai. 3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi.
Pihak pengelola KIK kemungkinan akan mengevaluasi kembali standar operasional, prosedur, SOP, dan pelatihan bagi petugas keamanan mereka untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Adapun dampak negatif dari kasus tersebut: 1. Ketegangan sosial dan kemarahan publik. Tindakan kasar oknum komandan security ini yang memicu kemarahan publik, yang bisa menciptakan ketegangan antara masyarakat setempat, termasuk pedagang kaki lima dengan pihak pengelola kawasan industri atau petugas keamanan. Aksi warga yang mendatangi kantor KIK menunjukkan adanya potensi konflik yang lebih serius jika tidak segera ditangani. 2. Rasa ketidakadilan dan ketakutan. Insiden ini dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan ketidakadilan, terutama bagi para pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga keamanan justru membuat mereka merasa terintimidasi. 3. Stigma negatif terhadap institusi. Perilaku oknum security yang arogan dapat mencoreng citra profesi petugas keamanan secara keseluruhan, bahkan merusak reputasi perusahaan jasa keamanan tempat oknum tersebut bekerja. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi-institusi yang seharusnya melindungi mereka. Dari kejadian tersebut, solusi damai untuk menjaga eskalasi serupa di masa depan: 1. Membentuk forum musyawarah tetap antara pedagang kaki lima, pengelola kawasan, dan aparat keamanan. Solusi ini berfokus pada pendekatan komunikasi dan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait secara setara. 2. Program pemberdayaan dan penataan berbasis keadilan sosial. Solusi ini bertujuan mengatasi akar masalah ekonomi yang mendorong pedagang kaki lima berjualan di area terlarang, sambil tetap menjaga ketertiban. Pendekatan ini lebih mengedepankan keadilan bagi pedagang kaki lima yang mencari nafkah. Itulah dampak dan solusi dari kasus tersebut yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata.